Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Duyanti dengan NIM 235333794. Jadi di sini saya ingin menyelesaikan tugas dari mata kuliah jaringan komputer, yaitu menjelaskan tentang modul 3, modul 6. Sekarang di modul 6. Nah, saya sudah di bagian pendahuluannya. Kenapa kita harus belajar ini? Kita akan mempelajari tentang lapisan tautan data, yaitu tujuannya untuk menjelaskan bagaimana kontrol akses media di lapisan tautan data mendukung komunikasi lintas jaringan. Tujuan dan lapisan tautan data. Sebentar teman-teman. Lapisan tautan data. Model OSI atau lapisan 2 seperti yang ditunjukkan pada gambar tautan data. Lapisan tautan data mempersiapkan data jaringan untuk jaringan fisik. Lapisan tautan data melakukan hal-hal berikut, yaitu memungkinkan lapisan atas mengakses media. Protokol lapisan atas sama sekali tidak mengetahui jenis media yang digunakan untuk meneruskan data. Menerima data, mengontrol bagaimana data, menukar bingkai antara titik akhir melalui media jaringan, menerapkan data yang dienkapsulasi, dan melakukan deteksi kesalahan dan menolak frame yang rusak. Oke, kita lanjut. Dalam jaringan komputer, node adalah perangkat yang dapat menerima, membuat, menyimpan, atau meneruskan data sepanjang jalur komunikasi. Ini dapat berupa perangkat akhir seperti laptop atau ponsel, atau perantara seperti satelit internet. Gambar di bawah ini menunjukkan contoh bagaimana lapisan tautan data ini menambahkan informasi tujuan internet lapisan 2 dan informasi NIC sumber ke paket lapisan 3. Kemudian lapisan ini akan mengubah informasi ini ke format yang didukung oleh lapisan fisik, yaitu lapisan 1. Ini contoh gambarnya PC1, lapisan 2, lapisan 3, NIC, tujuan LC2. L2. Oke, lanjut. Sublapisan tautan data LAN atau MAN IEEE 802. Ini terdiri dari 2 sublapisan ya, yaitu Logical Link Control atau LLC dan Media Access Control. Nah, yang pertama ini berkomunikasi antara perangkat lunak jaringan di lapisan atas dan perangkat keras seperti di lapisan bawah. Sedangkan media access control ini menerapkan sublapisan ini atau IEEE 802.3,802.11 atau 802.15 dalam perangkat keras. Berikut memperlihatkan 2 sublapisan dari lampiran tautan data. Jaringan, tautan data fisik, protokol lapisan jaringan, sublapisan LLC, sublapisan MSC, sublapisan LSC, dan IEEE 802.2, jaringan internet, jaringan kabel standar. Lanjut, sebenarnya MAC menyediakan enkapsulasi data, yaitu pembatasan bingkai, pengalamatan, dan deteksi kesalahan. Menyediakan akses ke media. Antarmuka router membungkus paket ke dalam bingkai yang sesuai. Metode kontrol akses media yang sesuai digunakan untuk mengakses setiap tautan. Dalam setiap pertukaran paket lapisan jaringan mungkin ada banyak lapisan tautan, data, dan transisi media. Fungsi layer 2 berikut itu menerima bingkai dari media, membuka bungkusan bingkai, merangkum ulang paket ke dalam bingkai baru, meneruskan bingkai baru yang sesuai dengan media segmen jaringan fisik tersebut. Oke, di sini ada menampilkan frame pada media tautan jaringan berikutnya. Koneksi serial, koneksi internet, dan ini lapisan tautan data bertanggung jawab untuk mengendalikan transfer bingkai melintasi media. Jadi ini adalah simulasi. Nah,
Kita lanjut, standar lapisan tautan data. Organisasi teknik yang menentukan standar dan protokol terbuka yang berlaku pada lapisan akses jaringan yaitu lapisan fisik dan tautan data atau OSI, meliputi Institut Insinyur Listrik dan Elektronik IEEE, Persatuan Telekomunikasi Internasional, Organisasi Internasional untuk Standarisasi, dan Institut Standar Nasional Amerika. Ini logo-logo tadi ya. ISO, NSI, IEEE. Topologi. Kita lanjut ke topologi. Topologi jaringan adalah pengaturan atau hubungan perangkat jaringan dan interkoneksi di antara perangkat tersebut. Ada dua jenis topologi, yaitu topologi fisik dan topologi logis. Untuk topologi fisik ini ada contoh gambar. Segambar berikutnya menampilkan topologi logika untuk jaringan yang sama ya. Ini untuk jaringan yang sama, ini untuk yang logikanya. Oke, lanjut. Topologi WAN. Gambar di bawah ini menggambarkan bagaimana WAN umumnya saling terhubung menggunakan 3 topologi WAN fisik umum. Ini untuk titik ke titik, ini hubungan dan jari-jari, dan ini jaring. Seperti ini. Hibrida adalah variasi atau kombinasi dari topologi apapun, misalnya partial mesh adalah topologi hibrida, di mana beberapa tapi tidak semua perangkat ujung saling terhubung. Nah, kita jelaskan yang titik ke titik ya. Ini menghubungkan dua node secara langsung seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Dalam pengaturan ini, dua node tidak harus berbagi media dengan host lain. Oke. Koneksi titik-titik melalui internet, ini contoh saja ya, mengharuskan perangkat untuk menentukan apakah frame yang masuk ditunjukkan untuk node ini. Simbol 1 dan simbol 2 ini jaringannya. Oke, kita lanjut. Dalam gambar ini menambahkan koneksi fisik perantara mungkin tidak mengubah topologi logis. Koneksi titik ke titik logis adalah sama. Topologi LAN, kadang-kadang hanya ada dua perangkat yang terhubung pada LAN internet. Contohnya adalah dua router yang saling terhubung. Ini adalah contoh internet yang digunakan pada topologi point to point, yaitu bus dan ring. Nah, ini topologi fisik, topologi bintang yang diperluas, dan yang ini topologi bus, dan ini topologi ring. Komunikasi half dan full duplex. Komunikasi setengah duplex. Kedua perangkat dapat mengirim dan menerima pada media, tetapi tidak dapat melakukannya secara bersamaan. Pelayan dan pusat, ini ada penerima. Pusat mengirimkan ke pelayan, lalu pelayan mengirimkan ke pusat tanpa melakukan secara bersamaan. Komunikasi duplex penuh. Kedua perangkat dapat mengirim dan menerima secara bersamaan pada media yang dibagikan. Oke, ini bisa secara bersamaan ya kalau yang komunikasi duplex penuh. Kita lanjut metode kontrol akses. Internet LAN dan LAN merupakan contoh jaringan multi akses. Untuk media bersama, akses berbasis pertentangan dan akses terkendali. Nah, untuk yang pertentangan ini, berbasis pertentangan ini, semua node beroperasi dalam setengah ke duplex, bersaing untuk menggunakan media. Namun, hanya satu perangkat yang dapat mengirim pada satu waktu. Oleh karena itu, ada proses juga jika lebih dari satu perangkat mengirim pada waktu yang sama. Ini contohnya. Terus ada akses terkendali. Ini dalam jaringan multi akses berbasis terkendali ini setiap simpul memiliki waktu tersendiri untuk menggunakan media. Contoh jaringan multi akses yang menggunakan akses terkendali meliputi cincin token warisan dan warisan ARSNet.
cincin. Ini setiap node harus menunggu giliran untuk mengakses media jaringan ya kalau menggunakan ring. Akses berbasis pertentangan ke CSMA atau CD meliputi LAN berkabel atau menggunakan CSMA atau SA, topologi bus warisan internet LAN, dan LAN internet lama menggunakan hub. Oke, di sini menggunakan hub ya. Ini contoh proses. Ini untuk mengirimkan frame, visi 1 untuk mengirimkan frame. Ini hub penerima frame. Oke, dan ini hub mengirimkan frame. Ini menggunakan metode yang mirip dengan CSMA atau SCD untuk mendeteksi apakah media bersih. Menggunakan teknik tambahan dalam lingkungan nirkabel, perangkat mungkin tidak dapat mendeteksi tabrakan. Deteksi tabrakan tetapi berupaya menghindarinya dengan menunggu sebelum mentransmisikan. Pada gambar ini, jika host A menerima frame di kabel dari titik akses, host B dan C juga akan melihat frame tersebut dan berapa lama media tidak akan tersedia. Oke, ini A, B, dan C hostnya. LAN internet yang menggunakan sakelar tidak menggunakan sistem berbasis pertentangan karena sakelar dan NIC host beroperasi dalam mode duplex penuh. Kita lanjut ke bingkai tautan data. Protokol tautan data bertanggung jawab atas komunikasi NIC ke NIC dalam jaringan yang sama. Meskipun ada banyak protokol lapisan tautan data yang menjelaskan bingkai lapisan tautan data, setiap jenis bingkai memiliki 3 bagian dasar, yaitu judul, data, dan cuplikan. Nah, semua protokol lapisan tautan data merangkum data dalam bidang data bingkai. Tidak ada satupun struktur bingkai yang memenuhi kebutuhan semua transportasi data di semua jenis media. Bergantung pada lingkungannya, jumlah informasi kontrol yang dibutuhkan dalam bingkai bervariasi untuk menyesuaikan dengan persyaratan kontrol akses media dan topologi logis. Misalnya, bingkai WLAN harus menyertakan prosedur untuk menghindari tabrakan dan karenanya memerlukan informasi kontrol tambahan jika dibandingkan dengan bingkai internet seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Diperlukan upaya lebih besar untuk memastikan pengiriman, ini berarti biaya overhead lebih tinggi dan kecepatan transmisi lebih lambat. Bidang bingkai. Bidang bingkai generik ditunjukkan pada gambar. Sini ada judul, paket data, cuplikan. Oke, di sini bendera indikator awal dan akhir frame digunakan untuk mengidentifikasi batas awal dan akhir frame. Terus yang pengalaman. Menunjukkan node, sumber, dan tujuan pada media. Jenis mengidentifikasi protokol layer 3 di bidang data. Kontrol mengidentifikasi layanan kontrol aliran khusus seperti kualitas layanan QoS. Memberikan prioritas penerusan ke jenis pesan tertentu. Misalnya frame suara melalui IP biasanya menerima prioritas karena sensitif terhadap penundaan. Terus data berisi muatan bingkai, yaitu header paket, header segmen, dan data lainnya. Terus deteksi kesalahan termasuk setelan data untuk membentuk trailer. Alamat lapisan 2. Tidak seperti alamat logis layer 3 yang bersifat hierarkis, alamat fisik tidak menunjukkan di jaringan mana perangkatnya berada. Sebaliknya, alamat fisik bersifat untuk perangkat tertentu. Oke, gambar-gambar tersebut mengilustrasikan fungsi alamat layer 2 dan layer 3. Ini host ke router, seperti ini mengilustrasikannya. Terus ada router ke router. Lalu router ke host.
Jika data harus diteruskan ke segmen jaringan lain, diperlukan perangkat perantara seperti router. Router harus menerima frame berdasarkan alamat fisik dan mendekapulasi frame untuk memeriksa alamat hierarkis, yaitu alamat IP. Bingkai LAN dan WAN. WAN secara tradisional menggunakan jenis protokol lain untuk berbagai jenis topologi point-to-point, hub-spoke, dan full mesh. Beberapa protokol WAN ini umumnya selama bertahun-tahun antara lain yaitu protokol titik ke titik atau PPP, kontrol tautan data tingkat tinggi atau HDLC, relay bingkai dan mode transfer asinkron atau ATM, dan yang terakhir X.25. Protokol layer 2 yang digunakan untuk topologi jaringan tertentu ditentukan oleh teknologi yang digunakan untuk mengimplementasikan topologi tersebut. LAN biasanya menggunakan teknologi pita lebar tinggi dan yang mampu mendukung sejumlah besar host. Namun penggunaan teknologi pita lebar yang tinggi biasanya tidak hemat biaya untuk WAN yang mencakup wilayah geografis yang luas, misalnya kota atau beberapa kota. Protokol lapisan tautan data itu meliputi internet berkabel 802.11, protokol titik ke titik atau PPP, kontrol tautan data tingkat tinggi, HDLC, dan relay bingkai. Ini ada simulasinya juga. Ke sini. Oke. Kita sudah selesai dengan pembahasan kali ini. Terima kasih banyak telah mendengarkan dan telah memperhatikan. Saya Eva Duyanti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.